Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah virtual Muhamna yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang menarik dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat Rasulullah yang bernama sahabat Al-Qalam. Al-Qalam adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dikenal taat dalam beribadah dan rajin melakukan sedekah. Namun kehidupan Al-Qalam berubah setelah dia menikah. Karena sibuknya dengan urusan rumah tangganya, sekarang ia kurang memperhatikan ibundanya yang masih hidup. Hingga akhirnya sang ibu tinggal sendiri di sebuah pondok. Bahkan Al-Qalam tidak pernah menjenguk dan belum juga sama sekali memberi santunan kepada sang ibu. Hal ini membuat ibunya itu sangat kecewa. Suatu hari Al-Qalam diketahui sedang sakit parah. Semua keluarganya menjenguknya. Akan tetapi di rumah Al-Qalam tidak ada keberadaan sang ibu. Rupanya sang ibu belum datang menemuinya. Sedangkan Al-Qalam sudah dalam keadaan sakaratul maut. Melihat kondisinya yang sudah mendekati kematian, para keluarga mentalkin kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun yang terjadi, hal itu kemudian diulang secara berkali-kali karena Al-Qalam tidak bisa mengikuti talqin tersebut. Melihat kondisi Al-Qalam yang semakin parah, membuat para keluarga dan sahabatnya yang hadir merasa heran, sebab mereka mengetahui bahwa Al-Qalam adalah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW, seseorang yang taat dalam beribadah. Di waktu yang sama, sebagian sahabat yang hadir segera menghadap dan melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah kemudian hadir di depan Al-Qalam. Dengan hati yang cemas dan penuh kasih sayang, Baginda Rasulullah SAW mentalkin kalimat tauhid. Tapi sayang seribu sayang, Al-Qalam justru menggelengkan kepalanya. Baginda Rasulullah SAW terdiam, lalu bertanya kepada para hadirin yang hadir di situ, apakah Al-Qalam ini masih mempunyai ibu kandung? Salah seorang hadir menjawab, benar ya Rasulullah, masih ada. Baginda Rasulullah SAW bertanya kembali kepada hadirin, di mana ibunya itu? Istrinya menjawab, di sana, di dusun itu, dia mondok sendirian ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk segera mendatangkan ibunda Al-Qalam. Setelah tiba, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada ibunda mengenai hal ihwal Al-Qalam. Sang ibu kemudian menceritakan semuanya kepada Baginda Rasulullah SAW. Setelah mendengarkan penjelasan sang ibu, Baginda Rasulullah SAW lalu memerintahkan para sahabat dan hadirin untuk mengumpulkan kayu api unggun beserta dengan minyaknya. Sebagian dari sahabat bertanya kepada Baginda Rasulullah SAW, kayu ini untuk apa Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab dengan nada tegas, untuk membakar Al-Qalam, sebab lebih baik kita bakar sekarang saja daripada kelak dibakar di dalam api neraka jahanam. Mendengar putusan Rasulullah SAW, sang ibu kandung Al-Qalam merasa tidak tega bila anak kandungnya itu sendiri dibakar di depan matanya sendiri. Sang ibu kemudian berkata kepada Baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, janganlah dibakar anakku ini, biarkan ku maafkan segala kesalahannya itu dan aku relakan segala pengorbananku untuknya. Sang ibu melanjutkan perkataannya dengan bersaksi, aku mengakui bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah dan aku mengakui bahwa Muhammad benar-benar Rasulnya. Saat itu juga Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk melihat kondisi Al-Qalam. Ternyata Al-Qalam sedang menarik nafasnya yang terakhir sambil mengucapkan kalimat tauhid. Dengan muka yang jernih dan mata yang sayu, memandang dengan bibir yang tersenyum tersungging di bibir itu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Al-Qalam akhirnya kembali dengan tenang, dengan wajah yang berseri-seri. Jamaah virtual Muhamna yang berbahagia, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya serajin-rajinnya kita dalam beribadah,
sepandai-pandainya kita untuk bersedekah, namun ketika ridho ibu belum kita dapatkan, niscaya kita tidak akan memperoleh ketenangan baik di dunia apalagi di akhirat. Maka dari selagi kita masih mempunyai ibu ataupun sudah lebih dahulu meninggalkan kita, kita sudah sepatutnya untuk merawat, mendoakan, dan memohon ridho seorang ibu. Dari saya cukup sekian. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.